Rumah kos yang terletak di sebuah gang kecil itu terlihat masih sepi. Mereka bertiga berkumpul di kamar Raka, membicarakan yang baru mereka bahas di rumah Melisa tadi. Saat itu pukul 12 malam, tapi hiruk pikuk keramaian kota Surabaya masih belum terlelap. "Kapan kita akan mendatangi Mbah Mijem?" tanya Raditya. "Besok gimana?" sahut Raka. "Aku terserah kalian aja, ngantuk," sahut Angga. Lelaki itu berdiri dan keluar kamar meninggalkan mereka berdua. "Aku tidur dulu, ngantuk berat," ucap Angga. Angga kembali masuk ke dalam kamarnya sendiri, meninggalkan Raka dan Raditya. "Aku masih belum habis pikir soal perkataan Dita sore tadi," ucap Raka dengan mata menerawang jauh. "Biasanya sih anak kecil itu masih polos dan belum berdosa, jadi dia lebih sering bisa melihat hal begituan," celetuk Raditya. "Pikiranku tadi seperti itu juga, Dit. Tapi jika benar hantu Helmi mengikuti aku, untuk apa? Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu, seperti yang Angga juga pernah bilang soal permintaan Helmi untuk diantar pulang." Sejenak Raka terdiam dan membenarkan ucapan Raditya dalam hatinya. "Permasalahannya sekarang, Dit, kita butuh seseorang yang paham dunia yang berhubungan dengan astral ini. Ya, katamu si Mbah Mijem itu. Tapi ibuku melarangnya untuk menemui orang itu. Kalau di rumah jangan sampai bocor. Kalau aku sih enggak. Si Angga yang biasanya suka nyerocos tanpa haluan," kelak Raditya. "Semoga saja Mbah Mijem enggak menolak kedatangan kita seperti aku kemarin, Dit." "Semoga saja, Kak, biar misteri ini cepat kelar." Terdengar suara langkah kaki seorang berjalan di tangga. Kemudian langkah itu semakin mendekat ke arah kamar Raka. Mereka berdua langsung menoleh ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Tok tok tok, masuk. Muncul seorang remaja lelaki dari balik pintu. Dia sedikit mendorong pintu kamar. Perlahan Raka melongok ke arahnya. "Ada apa, bro?" tanya Raka begitu melihat yang muncul anak ibu kos. "Mas Raka, tadi ada telepon dari adik sampian, namanya Fitri kalau nggak salah." "Oke bro, terima kasih ya." Raditya langsung menoleh ke arah Raka. "Tumben adik kamu telepon malam-malam. Kayaknya dia takut. Tadi aja mau berangkat ke sini, dia terlihat berat." "Enggak, kamu telepon balik aja bro." "Enggak, besok pagi kita udah ke rumah kan," sahut Raka. "Oke deh, aku balik kamar dulu, ngantuk juga." Raditya meninggalkan kamar Raka. Rumah kos yang berada di dekat kampus negeri itu terdiri dari 12 kamar. Selain bisa bayar telat, mereka juga masih bisa ngutang makan nasi sama ibu kos. Makanya walaupun kamarnya sempit, mereka tetap bertahan di tempat itu. Tiba-tiba Raka merasakan jantungnya berdebar. Hatinya mulai tidak tenang saat mengingat Fitri tadi menelponnya. Dia melirik jarum jam pendek di angka 1. Pasti mereka sedang tidur, pikir Raka. Dia mencoba untuk merebahkan badannya, tapi kedua matanya tak mampu dia pejamkan. Dirinya semakin tidak tenang. "Hah, kenapa aku jadi gelisah begini?" Kemudian dia menyambar jaket dan keluar kamar. Dia berjalan ke arah rumah ibu kos yang terletak di sebelahnya. Terlihat Benny, anak ibu kos yang masih bermain gitar. "Bro, pinjam telepon boleh?" Benny terdiam mendengarnya. "Aku bayar, nanti bilang ibu kamu masukkan tagihan kos bulan depan, oke?" Benny langsung mengeluarkan HP Flexi. Menggunakan telepon itu tak terlalu mahal untuk menelepon rumahnya. Raka mulai menekan beberapa angka nomor telepon rumahnya. Terdengar nada telepon sudah tersambung, tapi tak ada yang menjawab. Dia mencoba lagi hingga beberapa kali, tetap tak ada jawaban. "Mungkin mereka tidur," ujar hatinya. "Nih bro, nggak jadi telepon." Raka mengembalikan HP milik anak bu kos. "Nggak bisa mas?" tanya Benny. "Bisa, tapi nggak diangkat." "Sudah tidur mungkin mas?" "Mungkin." Kemudian Raka berjalan naik ke lantai 2 menuju kamar. Beberapa kali terdengar dia menghela napas berat, seakan ada beban yang sedang bergelayut di hatinya saat ini. "Mending aku buat tidur aja. Pastinya mereka pun baik-baik saja," bisik Raka lirih. Dia mulai merebahkan tubuhnya. Hampir 30 menit lamanya, Raka akhirnya bisa terpejam dan tertidur pulas. Suara ngoroknya pun terdengar kencang.
Tok tok tok. Sebuah ketukan lembut terdengar dari pintu kamarnya. Dengan gelagapan, Raka setengah terbangun. Ah, siapa sih yang mengetuk malam-malam begini? Enggak tahu kalau aku lagi tidur apa. Raka membiarkan dan melanjutkan kembali tidurnya. Kemudian, dia merasakan seseorang seperti melempar pakaian yang basah pada kepalanya. Pasti pekerjaan Helmi ini. Siapa lagi? Celetuknya tanpa sadar. Saat dulu almarhum Helmi masih hidup, sering melakukan hal itu padanya. Saat tersadar Helmi sudah meninggal, Raka langsung terbangun. Dia menoleh kiri kanan dengan mata yang melotot. Tak terlihat ada seorang pun di kamarnya. Dia heran dengan baju kotor yang basah sudah berada di atas bantal. Buset. Raka langsung menutup kembali kepalanya dengan bantal dan tak menghiraukan lagi gangguan yang menimpanya. Namun, dia bisa merasakan seperti bukan mimpi. Dirinya seperti sedang diawasi oleh beberapa orang. Mereka berdiri menatapnya saat ini. Dari kejauhan, dia melihat seseorang yang dia hafal berjalan menuju dirinya. Helmi, desisnya. Tolong aku, Raka. Keluarkan aku dari mereka. Mereka siapa? Tanya Raka kebingungan. Mereka. Ucapan yang keluar dari bibir Helmi seperti menggaung. Suaranya seperti berasal dari sebuah ruangan yang tertutup. Pandangan Raka mulai mengikuti arah telunjuknya teman itu. Dia melihat sosok bayangan seorang laki-laki, tapi samar. Laki-laki itu pun tengah menatap dirinya tajam. Antar aku pulang, Raka. Suara Helmi terdengar jelas di telinganya. Antarkan aku sekarang. Seketika, Raka terbangun, keringat mulai membasahi badannya. Dia duduk termenung, seakan ingin mengingat apa yang terjadi di alam bawah sadarnya itu. Helmi, desisnya. Buru-buru, Raka mengeluarkan pulpen dari tas. Dia mencatat semua yang dia lihat dan beberapa kalimat yang terlontar dari almarhum Helmi. Kemudian, Raka kembali tidur dengan sangat pulas. Mentari sudah bersinar terang. Bahkan, cahayanya mulai terik menyinari bumi. Terlihat Angga dan Raditya sudah bersiap. Mereka berdua berjalan menuju kamar Raka yang berada di lantai atas. Pintu kamar masih tertutup rapat. Raditya mencoba mendorong dengan kuat. Ternyata pintu tak terkunci. Yah, dia malah masih tidur, celetuk Angga. Woi, bangun, teriak Raditya. Raka langsung gelagapan. Matanya tampak mengerjap beberapa kali. Dia melihat kedua temannya itu sudah rapi dan bersiap pergi. Katanya berangkat pagi, bro. Tanya Raditya dengan berjongkok dan memandang wajah letih Raka. Kamu gak bisa tidur? Tanya Angga. Iya, bro. Aku mimpi campur-campur. Aneh. Kemudian Raka bangkit dari tidurnya dan dia menyambar handuk. Aku mandi dulu. Angga duduk di atas kasur. Tangannya seperti menyentuh secari kertas yang kusut. Dia mengambil dan membacanya. Helmi minta tolong aku untuk mengeluarkan dia dari mereka. Aku tanya mereka siapa. Dia hanya menjawab mereka. Angga menghentikan bacaannya dan menoleh ke samping. Dia menatap wajah Raditya dengan bingung. Kertas apa ini? Tanya Raditya dengan menyambar dari tangan Angga yang masih terpaku. Entah, mungkin Raka yang menulisnya. Ada beberapa orang melihatku dan aku juga melihatnya. Terus Helmi minta diantar pulang. Mereka berdua saling beradu pandang. Tak lama berselang, Raka tergopoh-gopoh masuk ke dalam kamar. Rambutnya terlihat basah. Sesekali dia kibaskan dengan tangan, sengaja ke arah temannya itu. Woi, basahlah. Kita berdua udah mandi, teriak Angga. Raka hanya tersenyum lebar. Melihat reaksi temannya itu, dia sengaja untuk menggoda mereka. Ini tulisan apa? Raditya menyodorkan secari kertas. Dahi Raka berkerut. Dia mencoba mengingat tentang tulisan itu. Sepertinya aku semalam bermimpi tentang itu, Dit. Saat terbangun, aku langsung mencatatnya. Sekarang, kalau disuruh mengingat lagi, ada sebagian yang aku lupa. Ayo keburu siang, jadi jemput si Melisa, tanya Angga. Emang dia mau? Tanya Raka. Mending gak usah deh. Kemarin dia juga gak bilang. Takutnya dia masih trauma juga pergi ke desa Raka, sahut Raditya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak mengajak Melisa dulu. Ayo berangkat, cetus Raka.
Raka menyambar tas ransel dan secari kertas catatan tentang mimpinya semalam. Perjalanan mereka sangat lancar karena jalanan cukup lengang. Hingga tak sampai 1 jam, mereka sudah sampai di rumah Raka. Saat memasuki gang arah rumah, terlihat beberapa warga berkumpul di depan rumah Bu Mila. Mereka bertiga langsung memperlambat laju polisi, dan terlihat polis lain di depan pintu rumah itu. Raka sempat terhenti. Dia turun dan ikut menyimak pembicaraan ke beberapa warga. Kemudian seseorang tetangga yang melihatnya kedatangannya berteriak, "Raka, cepat pulang. Itu lihat ibu dan adik kamu." Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan cepat, dia mendorong motornya sampai memasuki halaman rumah. Begitu juga dengan Raditya dan Angga yang kebingungan melihat banyak warga berkerumunan. Terlihat ibu-ibu sudah berkumpul di rumah Raka. Ada yang duduk di teras rumah dan yang berdiri di depan pintu kamar. Raut wajah Raka terlihat tegang. Dia berlari menerobos kerumunan warga yang berdiri di depan pintu. "Ada apa ini, Bu?" "Fitri," teriaknya berlari ke dalam kamar dan menghampiri mereka. Dia melihat tubuh ibunya dan Fitri terbaring lemas di atas kasur. "Raka, Ibu, ada apa?" Raka langsung memeluk wanita itu. Dia pun memegangi telapak tangan Fitri yang sangat basah oleh keringat dingin. Adiknya masih belum juga siuman. "Fitri, kenapa, Bu? Apa yang terjadi?" Sambil terus menggosok punggung telapak tangan adiknya dan mengoleskan minyak angin ke sekitar hidungnya. "Fit, bangun. Ini Mas Raka sudah datang," bisik Raka di telinga Fitri. Raditya dan Angga langsung menerobos kerumunan warga yang masih berjejer, berdiri di depan pintu kamar. Melihat hal itu, Angga langsung meminta mereka untuk memberi ruang pada keluarga Raka. "Ibu-ibu, tolong jangan merapat di pintu ya. Beri udara segar buat Fitri agar cepat siuman," ujar Angga. Mereka pun beranjak dari rumah itu satu persatu. "Raka, tarik jempolnya kuat-kuat dan bagian telapak kakinya gosok dengan minyak angin," ujar Raditya. Tak lama kemudian, kelopak mata gadis itu mulai bergerak perlahan. Dia mulai membuka mata dan langsung tertuju pada raut wajah Raka yang duduk di sebelahnya. "Mas Raka," teriaknya sambil memeluk kakaknya. "Iya, Pit, Mas di sini. Kamu gak usah takut lagi." "Fitri takut, Mas. Mas ada di sini jaga Fitri ya." "Bu Mila, Mas," bisik Fitri di telinga Raka. "Ada apa dengan Bu Mila?" "Dia gantung diri, Mas," isak Fitri. Suaranya tenggelam dalam tangisannya. "Maksud kamu bunuh diri?" Fitri mengangguk keras. Raka memeluk adiknya kembali yang masih terlihat syok dan trauma. Dia berhenti bertanya lagi. Kemudian Raka turun dari atas kasur. "Mau kemana, Le?" tanya ibu. Suaranya terdengar lemah. "Raka buatkan minuman hangat dulu, biar ibu dan Fitri cepat segar," sahutnya. Raditya dan Angga berjalan mengikutinya. "Sebenarnya ada apa?" tanya Raditya penasaran. "Tetangga sebelah gantung diri." "Terus apa hubungannya dengan ibu dan adik kamu?" sahut Angga. "Nah, itu yang aku sendiri belum tahu." Setelah membuat minuman teh hangat, bergegas Raka membawa masuk ke dalam kamar. Dia memberikan pada ibunya yang terlihat sangat pucat. "Ibu, minum dulu." Sesaat, wanita itu menatap anaknya. Raka tersenyum dan mencoba membuat mereka berdua lebih tenang. Ibu Lusnia meminum beberapa teguk teh yang disuguhkan Raka. Kemudian kembali merebahkan badannya lagi. Terlihat Fitri sudah bisa duduk. "Kepalaku masih pusing, Mas. Minumlah dulu air teh ini untuk membuat badan kamu lebih hangat." Gadis itu pun mengikuti perintah kakaknya. "Setelah ini, tidurlah," sahut Raka. Fitri mengangguk lemah. Dia menarik selimut dan menutupi seluruh tubuhnya yang masih terasa dingin. Raka segera berjalan keluar kamar, menemui kedua temannya. "Sepertinya kita belum bisa ke rumah Mbah Mijem," celetuk Rangga. "Kenapa?" tanya Angga. "Aku gak tega meninggalkan mereka dalam keadaan lemas segitu. Takut terjadi apa-apa." Kedua temannya pun hanya bisa terdiam. Memang keadaan yang tidak memungkinkan mereka untuk berangkat saat ini. "Gak apa-apa, Kak. Memang harusnya kamu di rumah aja dulu," saat Raditya mencoba mengerti. Perlahan
Raka mendekati ibu-ibu yang masih bergerombol di teras. "Sebenarnya apa yang terjadi, Bu?" Tiba-tiba salah seorang tetangga yang mendengar pertanyaan Raka langsung menyahut, "Ibu kamu ditemukan pingsan di rumah Bu Mela." Sedangkan Fitri terus berteriak dan menjadi histeris. "Hantu, hantu seperti itu," celoteh Bu Harun. "Hah? Kenapa bisa mereka berdua ada di rumah Bu Mela, Bu?" "Masih belum ada yang tahu, Mas Raka. Yang pasti, saat warga berdatang saat mendengarkan teriakan adik kamu, Fitri bergetar badannya sangat hebat. Bajunya basah kuyup oleh keringat, sampai pandangannya kosong." Raka dan kedua temannya hanya bisa termenung dan terdiam mendengar cerita Bu Hanum. Saat menjelang sore, Fitri sudah bisa duduk dan berjalan-jalan, sedangkan Bu Lusnia masih terbaring lemas. "Mas Raka, mau kemana?" "Gak kemana-mana, Pit. Raditya dan Angga berpamitan untuk pulang." "Apa nggak tidur di sini aja kalian? Temannya aku lah." "Waduh, aku pasti nggak bisa tidur lagi, Kak. Didatangi hantunya Helmi," ujar Angga bergidik. "Hus," sentak Raditya. "Gimana? Besok pagi kita ke rumah Mbah Mijem," cetus Raka. Raditya menoleh ke arah Angga seakan meminta pendapatnya. "Oke lah," jawab Angga. Kemudian Raka tersenyum lebar mendengar jawaban Angga. Dia cukup senang mereka berdua mau menginap di rumahnya. Suara jangkrik terdengar nyaring bersahutan di desa itu. Teror andong pocong masih belum sampai di desa tempat Mbah Mijem tinggal. Suasana desa itu tak terlalu ramai karena berada di pelosok. Sesekali terdengar gemerisik daun-daun kering yang tersapu oleh angin malam. Lelaki tua itu berjalan tertatih memasuki kamarnya yang tak luas, hanya beralaskan tikar daun pandan. Kini dia pun sudah duduk di atas tikar itu, seakan sedang menunggu sesuatu yang akan datang. Tak lama kemudian terdengar suara dentum yang sangat keras, seperti sesuatu yang meledak di atas genteng. Lelaki itu duduk dengan fatah tafakur dan tak mempedulikan suara-suara aneh di atas gentengnya, hingga lelaki tua itu beranjak dari tempat duduknya. Dia berdiri ke arah selatan dengan tangan yang bersedekap. Mau apa kamu mengganggu aku?" Suara yang terdengar serak dan bergetar. Tak terlihat apapun di hadapannya. Mbah Mijem memejamkan mata. Dalam pandangan mata batinnya, dia melihat seseorang laki-laki dengan pakaian lurik atau pakaian khas Jawa, hitam. Tubuhnya membelakangi Mbah Mijem. "Jangan ikut-ikut urusanku," ujar sosok lelaki berpakaian lurik itu. "Aku tidak pernah mencampuri urusanmu." "Kurasa kamu sudah tahu maksudku, Mbah. Jangan pernah lagi mencampuri urusanku, atau kau akan mati. Aku sudah tua dan terlalu lama hidup di dunia penuh angkara dan nafsu manusia ini. Jika kau bisa membuat aku mati, silakan," ujar Mbah Mijem tanpa rasa takut. "Jadi kau memang berniat menantangku, Mbah?" "Ora ono kalimatku sing nantang awakmu. Tidak ada dalam kalimatku yang menantang dirimu. Anak buahku sudah mengepung rumah tuamu ini, Mbah. Jadi jangan macam-macam. Aku ora wedi. Sekali lagi aku tidak takut. Anak buahmu wis keplayon. Anak buahmu sudah lari terbirit-birit," ucap Mbah Mijem tak mau kalah. Sepertinya lelaki berpakaian lirik itu nampak geram dan marah. Suaranya semakin meledak-meledak. "Hati-hati, Mbah, kamu bakal aku hancurkan," ancamnya. Kemudian sosok lelaki berpakaian lurik itu menghilang. Namun sebelum dia pergi meninggalkan sosok Mbah Mijem, sekali lagi dia mengancam lelaki tua itu. "Kamu bakal aku buat mati," teriaknya. Mbah Mijem tetap tenang dengan ancaman lelaki itu. Dia mulai membuka mata perlahan. Lelaki tua itu mengatur napasnya hingga membuat suhu tubuh normalnya kembali. Kemudian Mbah Mijem menyeret tikar pandan yang terletak di atas ranjang bambu. Dia meletakkannya di lantai. Kini Mbah Mijem mulai merebahkan tubuh rentannya di atas tikar itu. Kemudian terpejam dan tertidur pulas. Dia melupakan pertemuannya dengan lelaki yang tak pernah dikenalnya itu. Namun Mbah Mijem sepertinya tahu siapa sosok lelaki yang baru saja hadir mengancamnya itu. Siapa sebenarnya lelaki itu? Keesokan pagi hari, di rumah Raka, terlihat Bu Lusnia mulai segar. Dia sudah berjalan dan beraktivitas seperti biasanya. Hanya saja, Raka masih belum bisa mengajaknya bicara, termasuk Fitri.
yang sesekali masih terlihat ketakutan. Sepanjang malam, Raka berjaga di kamar depan. Dia ingin memastikan mereka berdua bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut atau gelisah. "Bu, nanti Raka tinggal sebentar ya," keluar sama Radit dan Angga. "Gak lama kok." Belum sampai ibu yang menjawab, dari dalam kamar Fitri sudah berteriak kencang, "Mas Raka, kamu mau kemana?" "Keluar sebentar, Pit. Gak pakai lama kok," sahutnya. "Bener lo ya?" "Iya," sahut Raka. Setelah mereka sarapan, Raka pun mengajak kedua temannya untuk segera berangkat. "Serius kita tinggal ibu sama adik, kamu gak apa-apa kah?" tanya Angga. "Semoga enggak," jawabnya. Mereka mulai bersiap-siap. "Gak pakai helm?" tanya Angga. "Gak usah, lewat dalam aja, dekat kok," sahut Raka. Dari dalam kamar, Peter menatap kepergian kakaknya. Gadis itu pun melambaikan tangannya. Raka pun membalasnya. Kemudian Fitri berjalan keluar kamar. Dia mendekati ibunya yang duduk di ruang tamu. "Ibu masih pusing?" "Sudah enggak, Pit. Duduklah di sini dekat ibu." "Ada apa, Bu?" "Enggak usah cerita soal Bu Mila." "Kenapa, Bu?" "Termasuk sama Mas Raka." Wanita itu mengangguk pelan. "Tapi Fitri ingin masyarakat tahu, Bu. Ibu enggak ingin kita jadi saksi baru soal kematian Bu Mila. Cukup kita saksi yang menemukan tubuhnya tergantung, Pit." Fitri masih belum bisa menerima jalan pikiran ibunya. Dia hanya terdiam, tanpa memberi pendapat sama sekali. Terlihat Raka membonceng Angga. "Masih jauh?" tanya Angga. "Enggak sih, menurutku setelah jalan di depan itu belok kiri, sampai sudah." Tak lama, kedua motor itu pun melewati jalan yang bergelombang. "Parah bro jalannya," teriak Raditya. "Dikit lagi sampai," balas Raka. Tak sampai 20 menit perjalanan, mereka akhirnya sampai di depan rumah bambu itu. Pintu rumah masih tertutup rapat. Mereka memarkirkan motornya di halaman rumah. Tok tok tok. Raka mengetuk pintu itu pelan. Mbah Mijem," seru Raka. Terdengar suara langkah kakinya yang diseret. Tak lama kemudian, pintu kayu itu perlahan terbuka lebar. Kedua mata yang memicing melihat 3 anak muda yang sudah berdiri di depan pintu rumahnya. "Awakmu kok merene meneh? Kamu kok kesini lagi? Bukannya aku sudah bilang kemarin gak mau terima kalian." "Sebentar Mbah," teriak Raka sambil menahan daun pintu yang akan tertutup. "Apa meneh? Apalagi? Ucapanku sudah jelas anak muda. Aku gak terima tamu," sentaknya. "Tapi Mbah, bukannya waktu itu Mbah yang menolong Sapitri, adik saya? Iya kan?" desak Raka terus memaksa. Lelaki tua itu terdiam cukup lama. Dia berdiri mematung dengan menerawang jauh. Pandangan tuanya seakan terbang melayang ke suatu tempat yang mereka tidak ketahui, entah kemana. "Kamu gak pernah tahu siapa yang kamu hadapi ini, Le. Sebaiknya kamu gak usah ikut campur," ucapnya tiba-tiba. "Ini persoalan apa, Mbah? Saya gak mengerti." Suara Raka terdengar meninggi. Walau terlihat ragu pada awalnya, lelaki tua itu akhirnya memutuskan mereka untuk masuk ke dalam rumah. Raka hampir berteriak girang. Dia menatap kedua temannya dengan raut wajah sukacita. Ada garis tipis menghiasi bibirnya. "Duduklah," ucap Mbah Mijem. Mereka bertiga akhirnya duduk di atas tikar pandan yang tergelar di lantai. Pandangan mata ketiga anak muda itu langsung berpendar, menjelajahi setiap sudut ruangan rumah Mbah Mijem yang sangat sederhana. Tak terlihat sama sekali perabotan masa kini, apalagi yang mahal. Hanya ada satu buah lemari pakaian dan meja di sudut-sudut ruang. Sedangkan di dalam kamar hanya ada ranjang bambu. Mbah Mijem tahu jika mereka bertiga sedang mengamati detail rumahnya. Dia hanya mengulum senyum. "Seandainya kalian tinggal di rumah seperti ini, gak akan betah. Gak ada sesuatu yang menarik dengan rumah ini," ucap lelaki tua itu. Dia seakan tahu apa yang berada dalam pikiran mereka saat ini. Sontak membuat mereka bertiga cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Raka langsung melempar pandangan keluar rumah, sedangkan kedua temannya langsung menunduk. "Kalian masih muda sekali, belum mengerti sepenuhnya arti kehidupan." Mbah Mijem terdiam beberapa saat. Dia menghentikan ucapannya dengan menghela napas dalam. Sekian detik dia terdiam 1000 bahasa.
Begitu juga dengan ketiga anak muda itu, Raka, Raditya, dan Angga, hanya bisa saling berpandangan. Seandainya bisa, mereka bertiga ingin mengoyak isi kepala lelaki tua itu, sekedar untuk membaca pikirannya. "Aku mengenal buyut kamu, anak muda," cetus Mbah Mijem, membuat Raka terkejut dengan kalimatnya. Saat ini Mbah Mijem menatapnya tajam, sedangkan Raka hanya bisa menunduk, menatap lantai dari tanah liat itu. "Seandainya kamu bukan salah satu cici dari Mbah Darminto, aku tak mau menerima dirimu," sahutnya. "Dari mana Mbah tahu buyut saya? Saya nggak pernah menyebutkannya kan?" tanya Raka takjub. Mbah Mijem menggerakkan bibirnya pelan dan terkekeh. "Kalian ini masih polos, penuh ambisi, dan masih berpegang pada idealis kalian masing-masing. Boleh saja, asal jangan sampai menghancurkan hidup kalian. Itu pesanku. Jika suatu saat aku mati, ingatlah selalu pesan aku ini." Mereka bertiga hanya manggut-manggut. Raditya dan Angga lebih banyak terdiam. Mereka juga bingung harus mengatakan apa pada lelaki tua itu. "Apa maksud kedatangan kalian untuk mencari aku?" Walau sebenarnya lelaki tua itu sudah tahu maksud kedatangan mereka dari awal, tapi dia tetap menanyakannya. Dia tak ingin terlihat sombong di mata mereka. "Kami ingin bertanya soal andung pocong, Mbah," ucap Raka pelan. Lelaki tua itu mengusap wajahnya hingga beberapa kali. Dia menengadahkan kepalanya ke atas dengan badan bersandar di dinding. Beberapa kali napasnya terdengar keluar. Mereka bertiga saling berpandangan, seolah ikut merasakan kegundahan hati Mbah Mijem. Sorot mata lelaki itu mulai redup. Mungkin semasa hidupnya dia lelaki yang hebat, pemberani, dan tak pernah takut terhadap siapa saja. Wajah kerasnya masih tersisa dalam gurat di wajah tuanya. "Kalian sanggup mendengar cerita ini sampai selesai?" tanya Mbah Mijem. "Sanggup, Mbah," mereka kompak menjawab. Lelaki itu menuang air putih dari kendi yang ada di hadapannya. Cangkir dari batok kelapa itu terlihat unik di mata mereka bertiga. Tapi bagi Mbah Mijem, cangkir itu kemampuannya yang bisa dia miliki saat ini. "Silakan diminum," ujarnya sambil menyodorkan 3 batok kelapa yang sudah terbelah 2. Raka menoleh kepada Raditya dan Angga, meminta pada mereka berdua untuk segera meminumnya. "Saat aku bercerita, jangan pernah menyela atau memotong ceritaku," pinta lelaki itu pada mereka. "Iya, Mbah," saut mereka. Mereka berdua duduk melingkar, siap mendengar cerita dari bibir Mbah Mijem. Dia mulai menyalakan rokok dari kulit jagung itu. Walau Raka tak menyukainya, dia harus menerima, mungkin sedikit menahan napas. Aroma rokok kulit jagung itu mulai menebar, semakin menyeruak dinding rongga hidung mereka bertiga. Suasana rumahku menjadi mistis, walau masih pagi di pagi hari. Mbak Mijem masih asyik dengan hisapan rokoknya. Setelah dia tak ingin diganggu saat menikmati kepulan asap itu, hingga dia menghabiskan 1 batang rokok, baru dia mulai buka suara. 2 tahun yang lalu, sebelum lumpur muncul di lokasi sekitar desa mereka, kawasan itu dulu terdiri dari beberapa desa, bahkan perumahan baru mulai berdiri di tempat itu. Seorang gadis berdiri terpaku di pinggiran bantaran sungai besar di sekitar tempatnya. Dia berdiri mematung cukup lama. Pandangannya terlihat kosong, dengan tatapan yang hampa. Tak lama dia berdiri, sebuah tepukan lembut mendarat di bahunya. Semilir angin menghembuskan rambut hitam panjang yang tergerai, seakan mengajaknya menari bersama. Sontak membuat gadis yang bernama Ayu Selasih menoleh ke belakang. Didapati senyum manis yang mengembang penuh dari seorang lelaki. Raut wajahnya terlihat berbinar. Sorot mata gadis itu penuh gemerlap cahaya kebahagiaan saat melihatnya. "Sudah lama sayang," ujar seorang lelaki muda. "Cukup lama Mas, kenapa baru sampai? Pulang kerja aku mandi dulu, biar segar dan ganteng. Nggak terlihat kumal saat kamu melihatku," ujar lelaki itu lirih. Gadis itu meraih telapak tangannya. Dia menggenggam erat dan mencium punggung tangan kasar itu dengan lembut. Gadis yang sedang dimabuk asmara itu menyandarkan kepalanya di pundak kekasihnya. Jemari tangan kasar itu mengelus rambutnya yang panjang. "Seandainya bapak kamu tahu, pasti kamu dimarahi.
Kenapa Mas Faisal bilang begitu? Bukannya Mas sendiri bilang kalau kita lagi berdua jangan membahas masalah ini, tutur Selasih dengan menoleh ke lelaki berwajah manis. Faisal menggapai bahu Selasih untuk duduk bersamanya di atas rumput yang menghijau. Gadis itu pun mengikuti. Kini mereka menikmati pemandangan air sungai yang mengalir deras. Beberapa pemancing terlihat dari kejauhan. "Siapa yang tahu kamu kesini?" tanya Faisal. "Nggak ada Mas, rumah sepi. Bapak sama ibu pergi ke Surabaya." "Aku nggak mau kalau sampai ada yang tahu, nanti kamu dimarahi," sahut Faisal dengan sorot mata khawatir. "Aku ingin kita segera menikah Mas." "Gimana? Mas berani?" tanya gadis cantik itu. "Menikah? Iya Mas, kita menikah," ujar gadis itu seraya tersenyum lebar. Faisal tampak terdiam cukup lama. Bukan dia tak ingin untuk menikah dengan kekasih hatinya, tapi kedua orang tua Ayu Selasih saat ini tak merestui hubungan mereka. Sekian detik dia masih terdiam, tak memberi tanggapan atas ajakan Selasih. "Kenapa Mas ragu?" "Mas tidak pernah ragu untuk menikah denganmu. Bukan karena kamu anak orang kaya, tapi karena aku cinta. Hanya saja Mas nggak mau kamu terlibat masalah lagi dalam keluarga kamu sayang." Selasih mengibaskan tangan Faisal dari bahunya. Dia menggeser dari duduknya sedikit menjauh. Raut wajah gadis itu berubah masam. Dia menarik wajahnya lebih dalam dan mengetupkan bibirnya rapat. Kemudian gadis itu melemparkan pandangannya jauh lurus ke depan. Hatinya merasa nyeri saat Faisal tak terlalu menanggapi kemauannya itu. Faisal mengerti kekecewaan yang dirasakan kekasihnya. Dia berpisah untuk duduk mendekat dan mengajak bicara serius gadis itu. "Baiklah kalau itu mau kamu Asih," ujarnya berbisik. Seketika raut wajah cantik itu merona kemerahan. Pancaran kegembiraan tak bisa disembunyikannya lagi. "Serius Mas? Mas mau menikah denganku?" "Iya." "Waduh sayang, Mas serius? Kapan Mas akan melamarku? Setelah Mas terima gaji ya, bulan depan gimana?" Gadis itu tak langsung menjawabnya. Dia hanya merenung, seolah sedang berpikir. "Kalau pakai uang Selasih dulu gimana Mas?" Lelaki itu menggeleng, tanda dia menolak Selasih. "Biarpun kamu orang kaya, tapi Mas masih punya harga diri. Walaupun pekerjaanku cuma kuli bangunan," jawab Faisal tegas. Selasih mengenal lelaki itu sangat erat merenovasi rumah mereka. Faisal sangat sopan dan santun. Selain dia memiliki wajah yang manis, dari situlah Selasih terpikat hatinya. Namun hubungan mereka sangat ditentang oleh keluarganya. Tertuang Bapak Ratno, dia sudah mempunyai pilihan sendiri untuk anak gadis satu-satunya. "Baiklah, Asih manut saja Mas," ujarnya seraya menatap wajah manis kekasihnya. Tanpa mereka ketahui, seseorang terus mengawasi gerak-gerik mereka. Dia bersembunyi di sebuah toko kosong yang tak jauh dari tempat mereka memadu kasih. Setelah beberapa menit dia mengintai, lelaki itu pergi meninggalkan mereka. Langkahnya tergesa-gesa. Dia langsung naik motor yang diparkir tak jauh dari tempat mengintai. Lelaki itu melaju motornya dengan cepat menuju sebuah rumah mewah yang berada di sekitar daerah itu. Bangunan tua itu terlihat sangat kokoh, dengan tambahan ornamen batu alam di setiap sisinya, semakin menambah keindahan rumah megah itu. Halamannya sangat luas, ditumbuhi beberapa pohon mangga dengan hiasan bunga anggrek di batang pohonnya. Terlihat asri dan sejuk. Lelaki itu turun dari motor dan berjalan cepat menuju teras rumah. "Tok tok tok, Assalamualaikum," teriaknya cukup kencang. Dia mengulang ketukannya di pintu rumah yang terbuka. Tak ada sautan dari dalam. Kemudian dari halaman samping muncul seorang wanita parubaya. Wanita itu berjalan mendekat. "Ono opo? Ada apa? Bapaknya kemana?" "Pergi ke Surabaya." "Ada apa? Kok tumben masih pagi kamu sudah cari bapak?" "Iya, ada hal penting yang ingin kubicarakan." Lelaki itu terlihat cengengesan. "Kamu jangan bilang kalau mengikuti Mbah Selasih ya lo ya. Aku bogem kamu nanti," saat wanita itu. Wajah lelaki itu memerah, malu. Dia tak menyangka jika pembantu setia keluarga Bapak Ratno, Mbok Dami, mengetahui maksud kedatangannya. "Ya sudah Mbok, aku pulang dulu. Bilang bapak kalau aku datang ke sini." "Wis, pergi sana. Kamu jangan buat gara-gara," teriak wanita itu. Tak lama kemudian, Selasih berjalan memasuki halaman rumah.
Buru-buru Mbah Dami menyambutnya. Mbak Ayu Selasih. Tergopoh-gopoh wanita itu mendekati. Gadis itu langsung menoleh ke arahnya dan tersenyum. Ada apa, Mbok? Tadi Sukir kesini lagi, Mbak. Si Mbok ini takut kalau dia akan laporan yang macam-macam lagi sang bapak. Selasih hanya tersenyum. Tak ada gurau takut atau cemas sedikit pun dalam raut wajahnya yang cantik. Biarkan saja, Mbok. Yang penting Mas Faisal berjanji mau menikah denganku bulan depan, Mbok. Tapi Mbok jangan ceritakan hal ini sama bapak atau ibu ya, biar mereka tahu sendiri dan Mas Faisal saat melamar. Serius toh, Mbak? Ini serius, Mbok. Gak main-main. Ujarnya dengan riang. Tapi kenapa, Mbok? Enggak, masa Mbak Ayu? Maksudnya, Mbok, gimana bapak gitu? Mbok Dami langsung mengangguk kencang. Kita berdua udah bertekad, Mbok. Semua badai akan dilalui, biarpun menghalang. Ucap gadis itu tergelak. Wanita itu ikut merasakan kebahagiaan Selasih yang selalu memperlakukannya dengan sangat baik. Dia tak pernah menganggap dirinya sebagai pembantu di rumah ini. Ayo ke dalam dulu ya, Mbok. Mbak Ayu, monggo. Ucapnya seraya mempersilahkan gadis itu. Jempol kanannya. Sorot mata Selasih memancarkan kebahagiaan. Cintanya pada Faisal membutakan hatinya yang telah jatuh cinta. Dia tak melihat lagi harta, pangkat, dan status sosial di masyarakat. Aku harus berani menolak kemauan bapak untuk menerima lamaran keluarga Sabto. Sebelum keluarga Sabto melamar, Mas Faisal harus terlebih dahulu melamarku. Sebelum semuanya terlambat, bisiknya. Kini, gadis itu masuk ke dalam kamar. Dia merebahkan tubuhnya. Berbagai rencana sudah dia susun dalam hatinya. Berbagai lamunan dan hayalannya tentang pernikahan mereka sudah tergambar jelas dalam kepalanya. Pernikahan sederhana dengan naik andung milik Mas Faisal. Pakaian kebaya putih dengan jari Sido Mukti, gumamnya lirih. Dia pun tergelak, lirih. Nanti andungnya dihiasi dengan untayan melati, mawar, kenanga, dan sedap malam, bir wangi. Seperti teringat sesuatu, gadis itu berjalan ke arah meja kecil di dekat lemari. Dia membuka laci meja, senyumnya mengembang. Tatkala melihat seuntai lonceng kecil berjumlah 5 yang terangkai indah dengan rantai yang cukup panjang. Masih terngiang kata-kata Faisal dalam benaknya. Sayang, lonceng ini kamu bawa ya. Aku baru saja beli buat si Ros. Ros siapa? Tanya Selasih dengan bibit cemberut. Kuda milikku, si Ros. Aku ingin kalau kita menikah naik andung dan si Ros kita beri hadiah ini. Bagaimana? Iya, Mas, unik juga naik andong. Dan hadiah Ros ini aku simpan dulu. Saat dia menjemputku, aku akan mengalungkannya, cetus Selasih. Badannya berguling di atas kasur. Bayangan tentang pernikahannya seakan dekat di pelupuk mata.